Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari produk kami. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang kedua ada Modul Ajar, yang ketiga ada Media Pembelajaran, yang keempat ada LKPD, dan yang terakhir yaitu Instrumen Penilaian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fajar Sidik. Saya F. Saifullah. Saya Rahma Rizkia. Saya Ifaya Siva. Saya Bilkizal Fadanero. Dan saya Lina Nurrahmasari. Baik, yang pertama yaitu kami akan memaparkan terkait dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini kita dapat dari Sekolah SMA N12 Kota Tangerang. Di sini yang pertama itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini di sini membahas ada 4 KI, yaitu KI pertama tentang menghayati dan mengamalkan, KI kedua yaitu menghayati dan mengamalkan, dan yang ketiga yaitu ada memahami, menerapkan, dan seterusnya. Di KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini juga ada kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar di sini ada 3.9 dan juga 4.9. Kompetensi dasar yang pertama 3.9 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terdapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Untuk IPK-nya di sini ada 39.1 sampai dengan 39.6. Untuk taksonomi Bloom-nya yang paling tinggi itu ada di C4 yaitu menganalisis. Selanjutnya yaitu 4.9 yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Untuk IPK-nya di sini 4.9.1 peserta didik diharapkan dapat membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya di bagian bawahnya terdapat tujuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga blended learning. Selanjutnya itu ada materi pembelajaran. Di sini ada 3 materi pembelajaran. Yang pertama struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi manusia dan hewan. Selanjutnya proses ekskresi pada manusia dan hewan. Yang terakhir yaitu kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan saintifik dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk media pembelajarannya seperti yang terlampir. Boleh dilanjut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah pembelajaran yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan mencakup orientasi, apersepsi, motivasi, dan juga pemberian acuan. Selanjutnya ada kegiatan inti, yang dimana di sini ada stimulasi atau pemberian rangsangan dilakukan dengan kegiatan literasi. Selanjutnya problem statement atau pernyataan identifikasi masalah, yaitu dengan critical thinking atau berpikir kritis. Selanjutnya itu ada data collection atau pengumpulan data. Di sini menggunakan kegiatan literasi dan juga kolaborasi. Selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data. Di sini menggunakan kerjasama dan juga berpikir kritis. Selalu ada verification atau pembuktian menggunakan critical thinking. Lalu ada generalization atau menarik kesimpulan menggunakan skill komunikasi dan juga kreativitas. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini peserta didik akan membuat resume atau mind mapping tentang materi struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi manusia dan hewan yang baru dilakukan serta diupload melalui Google Classroom. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Dalam RPP kami di sini ada 3 pertemuan, di mana kurang lebih di mana terdapat 3 langkah kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu penjelasan modul ajar sistem ekskresi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Izin menjelaskan mengenai modul ajar. Di next. Oke, di sini ada daftar isi yang mencakup pembahasan-pembahasan yang kami bahas di dalam bahan ajar kami. Nah, dalam bahan ajar kami terdapat peta konsep agar pendidik bisa tahu alur materi atau alur capaian yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, berikut di dalam bahan ajar kami terdapat informasi mengenai sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, di sini untuk sekolahnya yaitu di SMA Negeri 12 Kota Tangerang, mata pelajaran biologi kelas 11 semester genap, dan materinya itu sistem ekspresi manusia dengan waktu 6 kali 45 menit 3 pertemuan. Setelah informasi mengenai sekolah, kami ada informasi mengenai capaian pembelajaran, kompetensi dasar yang terlampir pada bahan ajar kami. Lalu indikator pencapaian kompetensi. Berikut tujuan pembelajaran.
kami sesuaikan. Lalu untuk awalan dari bahan ajar kami itu ada materi pengantar yang terdiri dari video pembelajaran, gunanya itu untuk menstimulus peserta didik agar menonton terlebih dahulu nih video pembelajaran. Nantinya peserta didik mempunyai gambaran umum mengenai sistem ekskresi pada manusia. Dan di sini juga ada pantunnya ya, sebagai stimulus dan agar semakin enjoy dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu awal-awal ada deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat ini berisi mengenai gambaran umum mengenai sistem ekspresi pada manusia. Nah, di deskripsi singkatnya ini juga ada membahas mengenai organ-organ pada sistem ekspresi manusia. Nah, dalam bahan ajar kami, ini kan terdiri dari 3 pertemuan. Nah, dalam satu pertemuannya ini dialokasikan waktunya yaitu 2 kali 40 menit. Jadi per pertemuan itu alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Nah, pada pertemuan ke-1 ini materi yang diajarkan yaitu mengenai letak dan struktur organ ekskresi dan fungsi organ pada sistem ekskresi manusia. Untuk isi pembahasannya itu kita sesuaikan lagi dari indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran. Lalu untuk pembahasan di letak struktur sistem ekspresi manusia ini membahas mengenai tata letak ginjal, terus kulit, paru-paru, dan hati. Oke, selanjutnya itu kita membahas fungsi organ pada sistem ekspresi manusia. Nah, selain materi-materi kita bahas, itu ada pojok fun fact. Jadi itu berisi tentang fakta unik mengenai sistem ekskresi manusia pada bagian fungsi dan letaknya di pertemuan 1. Nah, pada akhir pertemuan, di bahan ajar kami itu ada berupa catatan hasil belajar. Yang di sini dituliskan bahwa catatlah hasil belajarmu dan ceritakan pemahamanmu di depan kelas. Itu sebagai review di akhir pertemuan. Dan setiap pertemuannya itu ada latihan soal sebagai evaluasi pembelajaran. Ya, berikut latihan soalnya juga terlampir. Nah, di pertemuan kedua, materi yang akan dibahas itu mengenai proses pembentukan urin, perbedaan sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Sama di pertemuan kedua ini, kami selain adanya materi-materi, kita juga ada video pembelajaran sebagai stimulus peserta didik agar lebih memahami materi yang diajarkan. Dan melalui gambar-gambar juga agar peserta didik juga lebih memahami mengenai proses mekanisme pembentukan urin. Berikut materi-materinya. Nah, ini ada video pembelajaran seperti yang tadi sudah disampaikan. Ini mengenai sistem ekspresi pada manusia dan hewan. Jadi nanti peserta didik bisa membedakan sistem ekspresi manusia dan sistem ekspresi pada hewan melalui video pembelajaran dan bahan ajar yang nanti diberikan. Ini mengenai sistem ekspresi hewan dan manusia. Nah, di setiap pertemuan juga ada fun fact-nya ya. Di bab pertemuan kedua ini, fun fact-nya mengenai sistem ekspresi pada hewan, khususnya pada ikan air tawar dan perbedaannya ikan laut. Yang terakhir itu ada latihan soal. Nah, untuk bahan evaluasi kita sebagai peserta didik dan pendidik untuk mengukur pemahaman peserta didik. Nah, untuk pertemuan ketiga itu membahas mengenai gangguan pada sistem ekspresi. Jadi di pertemuan ini membahas gangguan-gangguan pada sistem ekspresi seperti dimulai dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, diakhiri juga dengan video pembelajaran, review, dan evaluasi melalui latihan soal. Nah, di dalam bahan ajar kami itu terdapat glosarium yang berisikan tentang istilah-istilah ilmiah yang didefinisikan dan ditutup dengan daftar pustaka. Ya, berikut ini adalah sumber yang kami gunakan untuk membuat bahan ajar kami, lalu ditutup oleh pantun agar lebih enjoy lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin cukup untuk penjelasan mengenai bahan ajar atau modul ajar yang telah kami buat. Terima kasih.
Selanjutnya, pembahasan mengenai media pembelajaran oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Setelah dipaparkannya bahan ajar, kami memilih menggunakan media pembelajaran yaitu LiveLab. Selanjutnya media pembelajaran. Pada media pembelajaran kami menggunakan media LiveLab karena kami anggap media pembelajaran ini dapat lebih memberikan pemahaman kepada siswa karena berisi materi-materi pokok secara ringkas yang akan diberikan. Di cover depan terlihat judul yaitu Sistem Ekskresi pada Manusia dengan Organ Sistem Ekskresi pada Manusia. Setelah itu ada pengertian organ-organ sistem ekskresi serta mekanisme pembentukan urin. Ini masih tahapan pembentukan urin. Setelah itu ada sistem ekskresi pada hewan. Di bawahnya ada sebuah barcode yang jika di-scan akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Setelah itu ada gangguan fungsi ekskresi pada manusia. Nah, LiveLab ini digunakan dengan cara dilipat menjadi 3 bagian atau menjadi 6 halaman. Cukup untuk media. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Selanjutnya, kami membuat LKPD ini dibuat menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama diisi dengan identitas, yaitu ada nama, kelas, kelompok, dan tanggal. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu menyebutkan organ-organ ekskresi pada manusia, mengidentifikasi letak organ ekskresi pada manusia. Yang ketiga, yaitu menjelaskan struktur organ ekskresi manusia. Selanjutnya ada petunjuk kerja. Selanjutnya juga ada aktivitas 1, yaitu eksplorasi awal. Dilakukan dengan cara guru menanyakan kepada peserta didik apa yang terjadi jika sisa metabolisme tidak dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada aktivitas 2, yaitu mengidentifikasi organ ekskresi. Di sini kami memberi tabel yang akan diisi, yaitu ada organ ekskresi, letaknya, struktur utama, dan fungsi. Selanjutnya itu ada aktivitas 3, yaitu soal isian singkat. Di sini kami memberikan 5 soalan singkat. Selanjutnya aktivitas 4, yaitu menjodohkan antara menjodohkan untuk menjawab. Selanjutnya ada refleksi, yaitu tuliskan suatu hal baru yang kamu pelajari hari ini dan satu pertanyaan yang masih ingin kamu ketahui lebih lanjut. Selanjutnya akan Ya, baik. Selanjutnya pertemuan kedua. Jadi saya ini pertemuan kedua membahas tentang sistem ekskresi manusia yang telah kami susun dengan menggunakan bahan ajar yang ada. Jadi yang pertama itu ada fase yang pertama yaitu stimulasi. Kami ini kegiatannya dengan memunculkan fenomena yang menarik, seperti ada pertanyaan, mengapa ginjal memfiltrasi 180 liter darah tapi hanya menghasilkan 1-2 liter urin? Jadi pertanyaan ini dirancang untuk memancing rasa ingin tahu siswa dan memotivasi mereka mengeksplorasi lebih dalam. Selanjutnya ke fase kedua ada problem statement. Jadi siswa ini diminta merumuskan 2 pertanyaan investigasi berdasarkan fenomena. Jadi ini itu untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan keterampilan merumuskan masalah. Fase yang ketiga yaitu data collection. Jadi untuk fase yang ketiga ini dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu untuk kegiatan yang pertama itu adalah siswa menonton video pembelajaran dan menggali informasi tambahan dari buku atau internet untuk memahami 4 tahap pembentukan urin, seperti filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Untuk kegiatan yang kedua, siswa ini meneliti sistem ekskresi pada vertebrata dan invertebrata, lalu mengisi tabel perbandingan berdasarkan temuan mereka. Lalu fase yang keempat ada data processing. Jadi melalui diskusi kelompok, siswa ini menganalisis pertanyaan seperti apa yang menyebabkan filtrasi terjadi, peran hormon ADH dalam homeostasis cairan, adaptasi ekskresi pada burung dan ikan. Jadi kemudian siswa ini membuat tabel perbandingan manusia dan hewan berdasarkan data yang dikumpulkan. Untuk fase yang kelima ada generasi atau verification. Jadi siswa ini membuat kesimpulan pembelajaran dan menjawab soal formatif untuk menguji pemahaman. Kegiatan ini ditutup
dengan refleksi pribadi agar siswa lebih sadar atas pemahaman dan kesulitan mereka. Jadi untuk kegiatan ini, mahasiswa ini tidak hanya dituntut memahami konsep, tetapi juga berpikir ilmiah, bekerja sama dalam tim, menggunakan teknologi, dan membuat sintesis informasi dari berbagai sumber. Oke, baik. Di sini lanjut di pertemuan ketiga. Seperti sama halnya dengan sini tuh ada identitas, yaitu ada nama kelas, kelompok, dan tanggal. Nah, di sini ada tujuan, yaitu ada menganalisis masalah mengenai gangguan pada penghitungan ekspresi manusia, dan juga membuat laporan hasil terkait analisisnya. Di sini juga ada fase satu atau stimulus, yang dimana berisi tentang informasi materi mengenai dari batu ginjal, kulit, dan juga pneumonia serta sirosis ataupun hepatis. Terus di sini ada fase kedua yang dimana di sini tuh ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini yang pertama tuh ada cara kerja yang terdiri dari siswa harus membaca setiap ringkasan materi dengan cermat, diskusikan bersama kelompok, dan juga untuk menganalisis penyebab gejala serta pengaruh pola hidup. Kemudian ada jawab pertanyaan, dan yang keempat ada buat laporan mini berdasarkan hasil diskusi. Kemudian di sini ada fase 3 ataupun aktivitas peserta didik yang dimana di sini kami mencantumkan tabel yang dimana di sini ada pertanyaan mengenai apa penyebab utama terbentuknya batu ginjal sampai dengan perbedaan situs dan juga kompensata. Kemudian di sini ada tabel analisis. Jadi di sini kami menyediakan tabel yang di mana di sini ada beberapa organ, yaitu ada ginjal sampai dengan hati, dan juga di sini kami mencantumkan. Jadi siswa itu harus mencari gangguan, faktor, gejala sampai dengan teknologi penanganannya. Kemudian di sini ada tugas laporan. Jadi setelah siswa itu menganalisis, di sini kami masukkan langkah kerja mengenai penyusunan laporan, mulai dari jadi siswa itu harus memilih satu materi yang dimana itu untuk dibuatkan laporan. Yang terakhir di sini juga ada refleksi diri. Jadi setelah membuat laporan, siswa akan mengisi terkait refleksi diri terkait yang sudah disajikan. Baik, selanjutnya itu ada kisi-kisi, rubrik penilaian, dan juga instrumen penilaian. Dalam instrumen penilaian ini, kami ada 3 yang kami nilai, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Boleh yang pertama dulu ada kognitif. Di sini yang pertama itu ada tes pilihan ganda. Di sini kita ngambil kompetensi dasar, yaitu dari yang 3.9. Lalu materinya ada organ sistem ekskresi, struktur organ, fungsi organ, proses urin, ekskresi manusia dan hewan, dan yang terakhir itu gangguan sistem ekskresi. Untuk pilihan ganda sendiri, kita ada 10 soal. Boleh dilanjut. Selanjutnya adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian sendiri di sini mencakup nomor, soal, jawab, dan kunci jawabannya. Untuk skor setiap soal yaitu berjumlah 1. Selanjutnya itu ada perhitungan. Perhitungannya yaitu ada nilai sama dengan jawaban benar dibagi 10 dikali 100. Berikut adalah instrumen penilaiannya atau soal-soalnya. Dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Baik, selanjutnya itu ada tes uraian singkat. Di sini untuk kompetensi dasarnya kami mengambil yang tadi, yang 3.9. Lalu materi yang tercakup dalam tes uraian singkat ini ada organ sistem, ekskresi manusia, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, hati. Lalu ada letak organ ekskresi, ada fungsi organ ekskresi, tahapan proses pembentukan urin, dan yang terakhir yaitu proses ekskresi pada ginjal. Untuk soal tes uraian singkat ini ada 5 soal. Dan rubrik penilaiannya pun mencakup soal dan juga jawabannya dan jumlah skornya. Selanjutnya ada skor perhitungan, yaitu skor akhir sama dengan jawaban benar dibagi 10 dikali 100. Selanjutnya yaitu adalah tes esai. Tes esai sendiri kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.9 dengan materinya gangguan pada ginjal, homeostatis dan fungsi organ ekskresi, sekresi dan proses pembentukan urin, sekresi dan reabsorpsi dalam nefron, dan yang terakhir mekanisme adaptasi ginjal saat dehidrasi. Soal untuk esai ini ada 5 soal. Untuk rubrik penilaiannya di sini ada soal dan juga ada kunci jawabannya. Untuk kunci jawabannya sendiri kami tidak mematok jawaban siswa seperti apa, namun ada kata-kata kunci yang siswa harus jawab dalam pertanyaan tersebut. Untuk jawabannya, jika siswa menjawab lengkap yaitu 4, cukup lengkap yaitu 3, lengkap saja itu 2, dan kurang lengkap itu 1, dan tidak menjawab sama sekali yaitu 0. Untuk soalnya ada 5. Untuk perhitungannya yaitu jawaban yang diperoleh dibagi dengan 20 dikali 100. Berikut ada instrumen penilaian atau soal-soalnya. Selanjutnya yaitu adalah penilaian afektif. Dalam penilaian afektif ini ada 4 aspek yang kami nilai, yaitu kerjasama, kritis, tanggung jawab individu, dan juga kejujuran. Adapun kriteria atau indikatornya seperti dengan yang dilampirkan. Selanjutnya ada rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya itu ada aspek yang dinilai,
yang tadi sudah dijelaskan di bagian kisi-kisi penilaian, namun di sini ada bagian tambahan yaitu selanjutnya itu ada pedoman penskoran. Untuk pedoman penskoran ini disesuaikan dengan jawaban siswa. Ada dari skor 3, skor 2, skor 1. Boleh dilanjut. Selanjutnya yaitu adalah instrumen lembar observasi pada penilaian ranah afektif. Di sini ada nomor, nama siswa, aspek yang dimati yaitu ada kerjasama, kritis, tanggung jawab, kejujuran, dan juga yang terakhir ada jumlah skornya. Dan itu adalah instrumen observasi untuk ranah afektif. Selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Dalam ranah psikomotorik ini ditujukan untuk membuat penilaian laporan hasil analisis. Nah, untuk yang pertama itu ada sistematika laporannya, itu dinilai kriterianya itu ada kelengkapan komponen, lalu ada cover laporan, dan yang terakhir itu ada kerapian dan keterbacaan di bagian sistematika laporan. Untuk skornya ini ada dari 3, 2, 1, dan juga 0. Untuk butir soalnya ada 3 di bagian sistematika laporan. Selanjutnya ada format penulisan. Bagian B format penulisan itu ada 2 kriteria, yaitu font penulisan secara teknis yaitu font Times New Roman. Selanjutnya yang kedua itu ada penulisan daftar pustaka. Nah, untuk indikatornya itu ada 4 sesuai dengan penskoran yang ada, yaitu 3 tertinggi dan 0 yang paling kecil. Untuk skornya, untuk butir soalnya ada 1 dan juga 2. Selanjutnya itu adalah penyajian analisis. Penyajian analisis ini kriterianya itu ada 3, yaitu keterkaitan pola hidup, lalu ada keterkaitan dengan teknologi, dan yang terakhir penggunaan referensi. Untuk indikatornya itu ada 4, dan juga penskoran ini juga ada 4, 3 paling tinggi dan 0 untuk yang paling kecil. Selanjutnya di sini ada instrumen observasi psikomotorik. Yang pertama ada sistematika laporan, ada format penulisan laporan, dan yang terakhir ada penyajian analisis dengan skor 0 sampai dengan 3. Baik, tadi adalah presentasi dari kelompok 6 tentang yang membahas tentang RPP, modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga instrumen penilaian. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.